Pemirsa, Anda kembali dalam Kominfo Newsroom. Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengajak segenap daerah di Indonesia untuk turut berkontribusi memberikan pemahaman kepada masyarakat seputar penanganan bagi warga yang memiliki gangguan kesehatan jiwa. Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2022, Kementerian Sosial Tri Risma hari ini mengampanyekan isu tantangan dan solusi penanganan kesehatan jiwa untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat. Kampanye sosial Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diselenggarakan di Sentra Terpadu Pengudi Luhur Bekasi dihadiri sekitar 250 orang. Serta disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial dengan mengambil tema Pulih Bersama Generasi Sehat Jiwa. Mensos mengajak semua daerah dan masyarakat Indonesia untuk turut berkontribusi mengenal dan memberikan pemahaman mengenai penanganan warga yang memiliki masalah mental atau gangguan jiwa. Kesehatan mental dan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan yang meningkat setiap tahunnya, terutama saat masa awal pandemi COVID-19. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini berfokus pada isu penyandang disabilitas mental atau psikososial meliputi stigmatisasi, ketelantaran, pasung, rehabilitasi medis dan sosial, ketersediaan obat dan aksesibilitas. Dalam kesempatan ini, Menteri Risma menyempatkan diri menyapa dan berkomunikasi dengan warga disabilitas mental, serta pendamping keluarga yang terhubung secara langsung dengan kegiatan tersebut. Momentum yang sangat baik ini, kami mengkampanyekan, jadi beberapa hari nanti kita akan lihat seperti pembebasan pemasungan yang kemarin selama tahun 2021 kita melakukan pembebasan pemasungan berapa ya? 4.700 sekian. Jadi 4.700 sekian kita lakukan pembebasan pemasungan dan ini dalam rangka hari ini kita juga tadi Pak Pepen sudah menjelaskan, Pak Dirjen, lebih dari 50 kita bebaskan dari pemasungan. Jadi ini harus menjadi gerakan bersama. Karena apapun mereka adalah manusia, sama seperti kita. Indonesia telah berperan aktif dalam upaya mitigasi emisi global dengan pengembangan energi baru terbarukan melalui transformasi ekonomi hijau. Hal tersebut juga didukung melalui penerbitan Perpres nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Pemerintah resmi menegaskan komitmen transisi energi di dalam negeri melalui penerbitan Perpres nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan atau EBT untuk penyediaan tenaga listrik. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Dadan Kusdiana menargetkan adanya peningkatan investasi, khususnya di sektor investasi hijau melalui terbitnya Perpres EBT ini. Pertumbuhan investasi yang dimaksud ialah dari sisi pembangkit EBT, pemerintah berharap dalam jangka pendek 8 hingga 9 tahun ke depan, ada peningkatan investasi di pembangkit yang tercantum dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN maupun non-PLN. Kemudian investasi untuk industri pendukung pengembangan EBT untuk dapat meningkatkan tingkat komponen dalam negeri dan menjaga daya saing usaha. Jenis investasi lainnya yakni pengembangan industri hijau. Dirjen EBTKE mengatakan kebijakan utama yang diatur dalam Perpres EBT adalah penetapan tarif pembelian listrik EBT oleh PLN sebagai single off-taker dengan mekanisme tarif staging. Selanjutnya, proses pelaksanaan pembelian listrik EBT akan ada dua mekanisme, yaitu pemilihan langsung yakni berbasis tender atau lelang, serta penunjukan langsung atau sebagai penugasan pemerintah. Kemudian pelarangan pembangunan PLTU berbasis batubara serta penghentian operasional PLTU atau pensiun dini. Nah, apa sebetulnya yang menjadi tujuan kenapa ada Perpres? Dalam beberapa pandangan yang secara spesifik, misalkan kita akan punya kebijakan harga yang cukup jelas, yang diatur secara langsung oleh Presiden. Yang selama ini pengaturan harga ini berada di level peraturan Menteri ESDM. Ya. Kita berharap nanti dengan Perpres ini investasi, khususnya investasi hijau, baik itu dari sisi pembangkit maupun nanti sisi ikutannya ya. Sisi industri pendukung EBT-nya juga investasinya akan tumbuh, dan juga di sisi hilir, sisi green industry-nya juga ini akan tumbuh. Jadi ada minimal 3 jenis investasi yang kita bidik nanti akan tumbuh untuk pembangkit EBT-nya.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Presiden Joko Widodo berpesan agar berhati-hati saat mengelola dana yang sangat besar yang berasal dari masyarakat. Hari ini Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari Direksi dan Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka update kinerja BPJS Ketenagakerjaan kepada Presiden Joko Widodo. Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyono menyebutkan hingga saat ini jumlah pekerja di Indonesia sudah meningkat sebanyak 7 juta atau sebesar 35 juta pekerja. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan kini telah melakukan digitalisasi dalam pelayanan. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah klaim yang dilakukan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga menargetkan dalam 5 tahun ke depan jumlah pekerja dapat tumbuh 2 kali lipat yakni menjadi 70 juta pekerja. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar BPJS Ketenagakerjaan dapat mengelola dana dengan baik dan hati-hati. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana sebesar Rp607 triliun dan 89% akan diinvestasikan kepada government related. Hal tersebut disesuaikan dengan visi BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan. Dari sisi investasi, Bapak Presiden juga titip dana yang besar ini itu dikelola dengan sangat baik dan hati-hati. Saat ini kami menyampaikan laporan bahwa posisi dana kami 607 triliun, 19 bulan yang lalu adalah 487 triliun, sehingga meningkat kurang lebih 120 triliun, dan komposisinya juga mengalami menyesuaikan dengan situasi market yang ada. Sehingga harapannya ke depan anggaran atau dana ini bisa keluar dengan baik. Dari 600 triliun ini, 89% diinvestasikan ke government related, di mana 65% ada di surat berharga negara. Ini tentu saja untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa aman dan dibutuhkan nantinya tetap ada dananya. Jadi kita salah satu visi kita adalah mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan. Kemenko Polhukam menggelar forum diskusi Gerakan Indonesia Tertib yang diikuti berbagai instansi pemerintah. Diskusi ini bertujuan menampung aspirasi pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. Kemenko Polhukam menggelar forum diskusi bertajuk Rembuk Gerakan Indonesia Tertib di Hotel Aston Banua, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yakni pada Jumat 7 Oktober 2022. Giat yang diikuti oleh peserta dari lingkungan penyelenggara pemerintahan termasuk TNI, Polri, Polisi, Pamong Praja, dan ASN Dukcapil, serta para koordinator gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental tingkat kabupaten maupun kota, bertujuan untuk mensosialisasikan sekaligus menampung aspirasi, khususnya dari para stakeholder dari tingkat pusat hingga tingkat daerah serta masyarakat pada umumnya. Para panelis yang hadir merupakan perwakilan stakeholder program Gerakan Indonesia Tertib. Pemaparan dimulai dari Dirjen Kominfo Dimas Nugraha yang berbicara tentang perkembangan regulasi dan tata tertib di ruang digital. Kemudian dilanjutkan Kemendagri Edi Samsudi Nasution dan Zainuddin yang bergantian menyampaikan tentang peran Pol PP sebagai instrumen penegakan ketertiban, serta peran masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan. Terakhir, Kombes Pol Abrianto Pardede dan Polri menyampaikan tentang pelaksanaan tertib lalu lintas. Merubah karakter itu dalam teori pendidikan harus merubah mindset berpikirnya, merubah pola perilaku. Untuk merubah itu tidak ada jalan kecuali pendidikan. Pendidikan itu boleh pendidikan formal atau non formal. Salah satunya jalan yang paling ampuh untuk merubah menyukseskan revolusi mental itu melalui pendidikan. Dan yang lebih penting lagi kalau itu bisa masuk kurikulum. Para peserta mengikuti acara ini hingga selesai dan terlibat aktif dalam diskusi. Salah satu peserta diskusi mengusulkan agar Gerakan Indonesia Tertib ini dapat dimasukkan ke dalam pendidikan agar lebih cepat merubah paradigma masyarakat. Diharapkan masyarakat banyak melakukan perubahan mental, yaitu dengan meningkatkan disiplin masing-masing. Tentunya Rembuk ini adalah untuk menjaring informasi masyarakat dan pemerintah daerah, kira-kira apa yang harus dilakukan dalam peningkatan disiplin atau Gerakan Indonesia Tertib. Nah, pendapat-pendapat dari mereka akan kita rangkum dalam suatu rangkuman, kemudian
dalam bentuk kegiatan yang kita tindak lanjuti nanti di provinsi yang lain. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi persiapan Sulawesi Tengah mengikuti laga MTQ Nasional 2022 sesaat lagi.